الله أكبر الله أكبر. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan hujan dengan rahmatnya. Syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melembutkan hati-hati kita. Syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menancapkan keimanan dalam dada-dada kita, sehingga pada hari ini dan semoga di tempat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di waktu yang semoga juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masih bisa melaksanakan aktivitas bulanan kita, agenda rutin yang sudah kita sepakati antara kita dengan orang tua, yaitu aktivitas atau agenda parenting nabawi. Salat dan salam semoga terlimpah curahkan kehadirat junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kita berharap memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semoga nantinya kita termasuk golongan yang Allah izinkan, yang Allah berikan untuk bisa bergabung ke dalam kumpulan orang-orang yang disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju telaganya dan diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah syafaatul uzma yang akan mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini hari ini nampaknya jumlah laki-laki lebih banyak ya daripada perempuan. Saya nggak tahu apakah memang ya mengalami penyedikitan jumlah perempuan di dunia ini ya, atau bapak-bapaknya yang kebanyakan ya, wallah alam. Ya, tapi idealnya kan satu laki-laki satu perempuan, karena yang diundang adalah ibu dan bapak. Ya, kita husnuzon. Ya, semoga nanti di rumah sama bapak-bapaknya bisa disampaikan sama ibu yang tidak hadir. Ya, kita berhusnuzon. Nah, bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tema kita pada hari ini adalah menanamkan ketauhidan sejak dini. Ya. Tauhid sebagai fondasi yang harus kita tanamkan dalam diri kita, terlebih kepada anak-anak kita. Ini menjadi landasan apa yang akan terjadi dengan anak kita, apa yang akan mereka yakini di hari kemudian setelah nanti mereka masuk kepada ya fase, yaitu fase akil balik. Untuk itu persiapan kepada tauhid, menyampaikan tema-tema tentang tauhid itu kita siapkan dari mulai sekarang. Jangan sampai terlambat. Ya.
Mungkin ada ya salah satu di antara anak kita yang mungkin pernah berdoa, ya Allah sembuhkanlah demamku ya Allah. Umi doakan adik juga ya. Ada juga yang mungkin yang berdoa, ya Allah masukkanlah aku, adik Isa, ayah dan bunda ke surganya ya Allah. Ya, pernah dengar Pak Bu? Pernah dengar? Kalau anak-anaknya hobinya nonton bola nggak mungkin, ya. Kalau anak-anaknya nggak dibimbing nggak mungkin, ya. Tapi, ayah syukur. Lain hari ini ya, spesial ya, endorse ya. Baik. Ya. Ungkapan-ungkapan atau kata-kata yang dilontarkan oleh anak kita ketika mengalami sebuah kejadian dan mereka langsung tertanam di dalam hati mereka rasa bahwa oh, yang memberikan penyakit adalah Allah, aku harus minta kepada Allah. Oh, tujuan hidupku di dunia ini adalah untuk menggapai surganya Allah. Untuk itu aku harus banyak berdoa untuk supaya dimasukkan ke dalam surganya Allah. Ya. Atau mungkin ada juga di antara kita yang ditanya oleh anak-anaknya, nih, atau abi, atau ayah, atau bapak, atau bunda dan seterusnya. Ya. Ditanya hal yang mungkin kita bingung menjawabnya. Kenapa ya Allah buat adik sakit? Kenapa ya Allah buat setan? Ya, karena dia jadi malas sholat. Ya. Kenapa ya dan seterusnya. Malaikat tuh warnanya apa sih Umi? Ya, kok nggak nampak? Ya, subhanallah. Ini pertanyaan yang harus kita jawab. Ini pertanyaan yang menandakan bahwa anak kita sedang berkembang pola pikirnya. Kalau ini kita biarkan, kalau ini kita abaikan, atau ketika anak kita bertanya tentang sesuatu ini, lalu kita jawab dengan jawaban yang acuh tak acuh. Alah, nanti abang juga tahu itu. Alah, dia ngapain sih nanya-nanya kayak gitu? Tak apa-apa ada ini. Ya, warna setan lah, malaikat kayak mana dan segala macam. Wah, kalau ini jawabannya, celaka kita. Artinya apa? Kita sedang berada pada fase yang berbahaya, yang tidak mampu menjawab apa yang menjadi kebutuhan anak kita, khususnya terkait masalah tauhid. Ya. Ini dia. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi beberapa contoh kalimat yang membuat sebagian orang tua mungkin tertekun, ya, akan betapa yakinnya sekecil ini bahwa Allah lah yang menciptakan dan mengatur segala sesuatu, bahkan pemberi dan pengangkat penyakit sekalipun. Ya. Maka dari itu selayaknya kitalah yang harusnya paling keras berusaha menanamkan ketauhidan, menanamkan iman kepada Allah kepada anak-anak kita sendiri, bukan hanya tugas para guru di Kutab. Ya, kalau di Kutab memang sudah ada sistemnya, mereka belajar menghafal juz 30, ya, lalu di situ didiskusikan tentang ya penciptaan, ya, tentang alam dan segala macamnya. Nah, tapi ternyata ya ini tidak cukup gitu. Yang ditanamkan guru-guru di Kutab itu belum cukup. Jangan sampai anak-anak itu merasa bahwa urusan keimanan, urusan ibadah itu hanya di Kutab. Anaknya kalau di Kutab sholatnya rajin, ya, wah, langsunglah dia kalau disuruh wudu sama mualimahnya langsung. Tapi di rumahnya
Ketika di kutab mungkin mereka bicaranya tentang sebuah konsep keimanan. Tapi ketika mereka berbicara dengan anak-anak yang lain yang ada di lingkungan kita, apa yang terjadi? Ya, mereka pun kembali kepada fase jahiliyah. Alhamdulillah. Ya, jangan sampai. Dan bagi-bagi kopinya nanti lagi lanjut. Ya, fokus aja dulu. Ya. Nah, baik. Lalu bagaimana sih cara? Ya, bagaimana caranya? Ya, apa sih tahapannya? Ya, dan yang terpenting lagi bagaimana ilmunya supaya kita bisa mengajari mereka. Mungkin kalau seluruhnya dibahas hari ini, nggak jadi nanti Bang Sofyan bahas tentang masalah camp. Ya, nawir qulubana camp. Tapi saya akan membuat stimulus, ya, sedikit tentang bagaimana sih cara kita mengajarkan ketauhidan kepada anak-anak kita. Yang pertama yang harus kita lakukan ini penting, ilmu. Ya, ilmu itu apa sih? Ya, dari mana kita belajar ilmu? Saya selalu diingatkan berkali-kali, syarat diterimanya amal itu cuma dua. Apa yang pertama? Ilmu, ya. Yang kedua, keikhlasan. Ilmu saja tanpa ikhlas gak bisa. Wah, ilmunya pandai, tapi gak ikhlas gak bisa. Atau ikhlas saja tanpa ilmu kebelinger, ya, hancur. Ya, kapan dimulainya puasa? Kalau aku ya mau mulai puasa jam 2 malam aja. Bukannya kapan? Nanti jam 2 malam juga. Biar sempurna puasaku. Ya. Kalau aku enggak lah, aku mau puasanya 2 hari berturut-turut biar lebih paten. Karena yang 1 hari aja paten, apalagi yang 2 hari. Ya. Kalau aku dan seterusnya. Ya, makanya ibadah tanpa ilmu itu berbahaya. Ilmunya yang pertama kita ambil dari konsep Al-Quran. Ya, juz 30 itu semuanya berbicara, ya sebagian besar itu pembicaraan tentang masalah tauhid. Makanya juz 30 itu sudah wajib dihafal oleh kedua orang tua. Jangan kita terlambat. Anak kita sudah hafal juz 30, kita masih juz berapa, Pak? Ya, juz 31. Ya, jangan sampai. Ya. Artinya jangan sampai kita terlambat. Kenapa ini ada problem kayaknya dengan mic-nya ini? Bismillah. Taib. Nah, jadi yang pertama adalah konsep yang ada diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ya, di dalam juz 30 itu semuanya konsep ketauhidan. Ya, Allah Subhanahu wa taala ya berbicara tentang al-qiyamah, tentang kiamat, al-mursalat, ya para malaikat dan seterusnya. Ya, bagaimana kita mengenalkan malaikat kepada anak-anak? Al-Quran sudah berbicara. Oh, ternyata demi malaikat yang bergerak dengan sangat kencang. Ya. Demi malaikat yang memiliki kekuatan demi kekuatan dan seterusnya. Ya, Allah berbicara tentang kiamat, Allah berbicara tentang syaitan, Allah berbicara tentang adanya ya kekuasaan Allah, Allah menciptakan gunung, bumi dan seterusnya. Nah, itu kita jadikan sebagai bahan sebuah diskusi. Ya, yang kedua hadis. Ya. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menanamkan ketauhidan kepada anak-anak beliau, kepada anak-anak kaum muslimin. Ini Rasulullah SAW ya, itu salah satu aktivitas yang disenangi Rasulullah SAW itu adalah berkendaraan. Ya, makanya memang kadang ada anak itu, ya, dulu saya waktu tinggal di Palembang, ada anak, ya, anaknya masih kecil,
itu tiap pagi, tiap malam bapaknya harus keliling dulu. Ya, naikkan ke kereta, keliling. Dianginkan. Ya jadi kebiasaan. Ya, tapi sayang ya kan, tidak diisi dengan sebuah materi yang tepat. Dan ternyata memang berkendaraan dengan anak-anak itu pun sebuah kebiasaan Rasulullah. Bahkan Rasulullah itu dalam sebuah riwayat kalau para sahabat, ya kalau Rasulullah dan para sahabatnya tiba di Madinah, ya pulang dari peperangan, yang menyambut mereka adalah siapa? Anak-anak. Ya, anak-anak dan para wanita. Ya, karena yang para laki-laki itu berjihad. Yang tinggal di Madinah itu hanya orang tua, wanita, anak-anak, sama satu lagi orang munafik. Ya, hanya itu. Ya, disambutlah oleh anak-anak. Subhanallah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Ya, digendong satu-satu anak itu, dinaikkan ke kuda beliau, ke kendaraan beliau. Begitu juga dengan kisah Rasulullah bersama Abdullah bin Abbas ketika menancapkan sebuah pola pondasi dasar tentang keimanan. Ya gulam, ya bunayya ihfazillah yahfazuk. Ya bunayya ihfazillah tajid tujahak. Ya, kata Rasulullah SAW, jagalah Allah, maka Allah akan menjaga. Apa makna jaga di sini? Ya, jaga perintah dan larangan Allah. Kalau Allah memerintahkan sesuatu, maka lakukanlah dengan sempurna. Dan ketika Allah melarang sesuatu, maka jauhilah sejauh-jauhnya. Nah, itu dalam hadis. Dan banyak sekali bagaimana Rasulullah menanamkan ketauhidan. Yang ketiga, turas. Ya, turas itu kutubut turas atau warisan. Ya, warisan kalau bahasa kitanya. Ya, salah satu kitab turas tentang tauhid yang wajib kita punya ini. Ini Mukhtasar Syu'abul Iman. Ini sudah diterjemahkan. Ya. Ini aslinya yaitu kitab Syu'abul Iman punya Imam Baihaqi, yaitu tebal-tebal jilidnya banyak. Tapi diringkas. Ya, diringkas ya menjadi ya, siapa yang meringkasnya? Imam Al-Qazwaini. Ya, beliau meringkas dari apa yang disampaikan oleh Imam Baihaqi. Ya. Ada 77 cabang keimanan dan itu harus kita tanamkan satu demi satu kepada anak. Maka nanti di di tahun ajaran berikutnya setelah semester ini habis, ya mulai bulan Januari, ya anak-anak akan ditanamkan ini. Ya, fase per fase. Ya, tentang konsep ketauhidan. Ya, bagaimana hukum mencintai Allah, bagaimana menanamkan cinta kepada Allah, ya apa saja kewajiban dan hak kepada Rasulullah, termasuk keimanan bahwa meyakini tentang qada dan qadar. Ya, jangan sampai nanti kita membahas qada dan qadar, kita pun belum paham apa itu qada dan qadar. Ya, ini ada tahapannya di sini. Ya, ini penting. Kenapa di kitab itu yang paling pondasi dasar itu adalah pertama Al-Quran, yang kedua bahasa Arab? Karena ternyata inilah yang dijauhkan dari kaum muslimin, sehingga kaum muslimin ini menjadi lemah. Orang Arab banyak kok yang bisa bahasa Arab, tapi kok mereka lemah? Iya betul, lemah sekarang. Karena orang Arabnya sendiri kiblatnya kemana? Ke barat. Ya, Saudi di tahun 2030 itu akan menjadi seperti apa? Ya, bahkan mereka mengatakan ya Eropa akan pindah kepada Syarqul Ausat atau kepada Timur Tengah. Itu cita-cita mereka kok. Ya, artinya apa? Bahasanya mereka punya, tapi keislaman mereka mulai luntur. Ya, sedangkan ternyata ya hal yang paling berharga yang para kaum muslimin miliki, para ulama kita miliki, itu ada di kitab Turas. Ya, itu ada kitab Turas. Ya, makanya ketika saya tanya, ya apa sih peradaban yang kita harapkan ini?
peradaban seperti apa gitu. Peradaban mulia di sisi Allah itu peradaban yang seperti apa? Oh, peradaban yang banyak ilmuannya? Enggak. Oh, peradaban yang modern dan segala macamnya? Enggak. Karena dulu pun sudah ada peradaban-peradaban yang jauh lebih hebat dari sekarang. Dan peninggalannya masih ada. Ya, Mesir. Bukankah peradaban yang sangat hebat Mesir? Ya, ratusan tahun orang mengira bahwa batu yang disusunkan menjadi piramid itu dipikirnya dari batu. Ternyata salah. Dari apa ternyata? Dari tanah yang dibakar. Ya, dikorek. Padahal kita punya teknologi, tapi nggak tahu tentang dari situ. Ya, ada juga di Lebanon Petra, yaitu gunung, Pak. Ya, gunung dipahat, ya diukir. Ya, itu peninggalan Petra itu. Ya, di Lebanon ada itu. Bagaimana kehebatannya mereka. Tapi apakah mereka menjadi peradaban yang mulia di sisi Allah? Tidak. Bukan itu keinginan kita. Bukan itu goal kita. Bukan menjadikan anak sebagai menjadi ilmuwan. Bukan. Itu peradaban rendah. Itu masih peradaban hina. Tapi peradaban yang mulia di sisi Allah adalah peradaban ketika seorang hamba itu mengenal Allah. Nah, itu dia. Makanya ketika seorang sahabat diutus oleh Rasulullah SAW, ya, menghadap kepada kekaisaran Persia, ya, apa yang kau inginkan wahai kaum yang hina, kata raja Persia. Apa jawaban sahabat ini? Ya, dulu kami adalah manusia yang hina. Ya, peradaban yang sangat hina. Tapi Allah muliakan dengan Islam. Setelah Islam datang, maka jadilah kami peradaban yang mulia. Artinya apa? Kita ingin kembali ke situ. Kita ingin mengembalikan bahwa Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk apa? Untuk memperbaiki peradaban ini. Ya, kalau kaum muslimin, ya, orang-orang yang ilmuwan kaum muslimin yang dulu pernah hidup, ya, mungkin di masa Cordoba, di masa Bani Abbasiyah dan seterusnya, kejayaan-kejayaan Islam dan segala macamnya, itu bonus. Ya, itu bonus saja. Ya, karena apa? Konsep awalnya adalah konsep ilahi itu yang kita ingin tanamkan. Konsep keimanan itu yang kita ingin tanamkan. Ya. Karena inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Bagaimana mungkin seseorang bisa bertakwa kalau konsep keimanannya masih belum jelas? Kalau ada problem masih datang ke dukun. Ya, Pak Wahyu. Ya, ada saudara Pak Wahyu alhamdulillah sudah taubat. Ya. Dulu terkenal. Ya. Masih datang ke sana. Mau nyalek, jadi dari datang ke sana, wah, pakai mobil-mobil dan segala macamnya, mobil-mobil mewah. Ya, bagaimana? Ya, makanya keimanannya belum tertancap. Nah, begitu Bapak dan Ibu yang Allah SWT, maka kembalilah ke sini. Ya, makanya ibu-ibu kutab, orang tua kutab, ayah-ayahnya, ibu-ibunya belajar tahsin. Setelah belajar tahsin, belajar bahasa Arab. Ya, untuk apa belajar bahasa Arab itu? Ya, untuk mengembalikan kejayaan Islam. Artinya apa? Untuk mengembalikan konsep keimanan yang dulu pernah ditanamkan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Ya, itu yang kita inginkan. Ya, karena ini goal kita. Ya, inilah goal kita, mengembalikan peradaban itu kembali. Ya, betapa senangnya para sahabat ketika mendapatkan berita dari Rasulullah SAW tentang orang-orang yang masuk ke dalam surganya Allah. Abu Bakar fil jannah, Uthman fil jannah, Umar fil jannah, katanya, Ali fil jannah. Subhanallah. Ya, maka ada al-mubasyirina bil jannah. Orang yang diberitakan kabar gembira tentang masuknya ke dalam surga. Kan itu cita-cita kita. Nah,
Di sini juga alasan mengapa di kitab juz 30 harus tuntas. Karena di sana adalah sumber daripada ketauhidan. Harus tuntas. Ya, juz 30 itu ya dari fase kutab itu juz 30 aja dikorek. Sampai konuni 4 itu juz 30. Ya. Untuk keimanannya ya, tapi untuk hafalan ya seminimalnya ya 7 juz atau ya kurang daripada itu atau mungkin lebih daripada itu. Tapi konsep keimanan yang kita tanamkan kepada anak-anak sampai level konuni itu ya adalah juz 30, tadabbur juz 30. Ya. Nah, itu yang pertama. Jadi harus ilmui. Ya, kita pun sebagai orang tua harus belajar. Ya, karena sekolah kita bukan sekolah ya udahlah anakku yang penting bisa baik ya biar aku yang cari duit. Itu konsep jahiliyah. Ya, itu konsep jahiliyah. Ya, makanya kita harus bertaubat dari itu. Kalau masih berpikir seperti itu, konsep kita masih jahiliyah. Ya. Bagaimana mungkin kita menjadikan anak kita beriman sedangkan kita pun masih ringkih. Makanya kita pun harus belajar. Ya, makanya orang tua wajib datang parenting itu juga untuk supaya menyatukan visi kembali. Ya, kalau yang tidak hadir nanti diingatkan, dipanggil, suruh datang. Ya, karena tidak akan tercapai nanti goal kita. Ya, kalau cuma ngeletakkan anaknya di kutab, udahlah ambil aja. Ya, bawa pulang. Ya, nggak usah lah ngeletakkan anaknya di kutab. Serius ini. Ya, kalau cuma ngeletak anak kutab gini sekolah, ya dijadikan kutab itu sebagai laundry, udah ambil bawa pulang. Ya, kami nggak butuh orang tua yang seperti itu, menjadikan anaknya hanya sebagai pakaian kotor yang untuk dititipkan untuk dicuci. Enggak. Ya, tapi kita harus belajar bersama. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah keteladanan. Ya, kita sepakat bahwa anak-anak adalah peniru ulung, betul gak? Betul ya, Pak, Bu? Sepakat kita ya? Sepakat. Ya. Mereka mudah sekali meniru apa yang dia sukai dan apa yang sering dia jumpai. Ya. Yang tadinya cari anak apa? Cen-cen. Ya. Ya, cuma satu orang. Ya, tapi ditengoknya seru nih. Ya, ditiru sama yang lainnya. Alhasil sekelas nyari ikan gobi. Dikasih nasihat sama gurunya barulah disampaikan. Ya, alasannya bukan berarti melarang mereka untuk bersenang-senang, tidak. Karena memang ada waktu mereka kapan bermain. Ya, tapi ingat di kutab mereka ada aktivitas ibadah. Ya, kalau pakaiannya masuk ke dalam paret berarti kena najis. Kalau sudah kena najis harus dicuci, dibersihkan. Ya, makanya alasannya jangan dulu main parit. Ya, main yang lain dulu. Nyari apa? Nyari apa namanya? Belalang. Ya. Unik-unik memang anak kutab. Alhamdulillah memang kita punya halaman yang sangat luas. Kan itu mainan mereka harusnya. Ya, fase itu memang mereka harus ada mainan yang memang disitulah mendekatkan mereka kepada Allah. Saya bersyukur Pak, Bu, di kutab ini nggak ada perosotan, nggak ada ayunan dan segala macamnya. Saya bersyukur. Ya, justru disitulah mereka, ya kalaupun mereka mau nyari ya mainan dan segala macamnya, mereka akan bersatu dengan alam. Nyusun-nyusun batu, ngorek-ngorek pasir, ya nyari ikan, nyari nggak apa-apa itu, biarkan. Ya, tapi ada waktu yang kita berikan. Ya, dan kita berikan sebuah batasan-batasan. Ya, maka orang tua yang biasanya sebagai sosok favorit dan hidup bersama anak-anak perlu memperhatikan keimanannya. Bagaimana mungkin anak akan beriman dengan sebaik-baiknya kalau kita pun tidak beriman memang. Ya. Bahkan para ulama itu jangankan duit ya, jangankan harta gitu. Untuk selop yang putus saja mereka mintanya sama Allah. Kadang kita lupa ya, masalah jajan aja mungkin kita harus tanamkan juga nih kepada anak-anak yang minta sama Allah, nak. Semoga Allah memberikan apa yang kita inginkan. Berdoa dulu. Ya, terus itu yang kita lakukan kepada mereka.
Seberapa sering kita mengkoneksikan perilaku dan hati kita kepada Allah, itu akan mereka lihat dengan detail. Keluh kesah kita, ya, permintaan kita, permohonan kita. Kalau turun hujan kita angkat tangan, ya ditengok sama anak. Ya, minimal kita bilang Allahumma shayyiban nafi'a. Biar apa? Biar anak itu kalau ada turun hujan jangan ngeluh. Aduh, hujan pula. Ini bermasalah ini. Ya, hujan lagi, problem ini. Ya, tapi kalau sudah turun hujan, anak itu mengucapkan Allahumma shayyiban nafi'a. Alhamdulillah, udah masuk tuh. Ya, udah bersyukur kita. Tambah lagi Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ditambah lagi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Udah cukup itu, subhanallah. Ya, kalau anak kita sudah seperti itu di usianya saat ini, subhanallah. Ya. Artinya jangan cuma mereka, tapi kita pun harus membiasakan ya di hadapan mereka. Maka terus-meneruslah bermuhasabah dan istiqomah memperbaiki diri untuk bisa menjadi teladan yang baik bagi mereka. Nah, jadi keteladanan. Ya, sosok keteladanan. Ya, yang terbesar adalah seorang ayah untuk teladan. Ya. Makanya betul memang kalau anak itu susah bangun, biasanya ya uminya tuh sampai ampun-ampunan bangunkan anaknya. Ya kan, kalau ayah tinggal ancam aja sedikit. Ya kan? Nah, bangunnya dia itu. Ya. Baik. Yang ketiga Bapak dan Ibu yang Allah SWT itu faktor pembiasaan. Biasakan, pertama adalah biasakan diskusi. Ya, diskusi dengan anak. Ya. Bagaimana diskusi dengan anak? Ya, apapun yang mereka tanyakan atau apa yang mereka lihat di alam ini, sementara alam, karena untuk mengenal diri kita, ya, itu mereka perlu melihat keluar. Makanya kenapa di Kutab itu belajar pertama adalah modul alam, baru kedua itu fasenya modul manusia, bukan modul manusia dulu. Karena memang ya fitrahnya kita ini melihat dulu. Ya, mungkin anak-anak belum tahu tentang fungsi mata, ya, bola mata dan segala macamnya. Ya, tapi ketika mereka melihat, ih, cantik kali warna kupu-kupu itu. Masya Allah cantik kali. Ya, warna kumbang-kumbang kecil itu dan seterusnya. Ya. Ini kok gini ya, loncat-loncat. Ya, ini kasihan kali. Ya, ada burung yang sakit dan segala macamnya. Ya, makanya mereka diperkenalkan dengan alam terlebih dahulu. Itu diskusikan. Ya. Itu diskusikan. Kemarin ada anak tikus di Kutab. Ya, Ustaz Husain menemukan anak tikus berapa ekor, Ustaz? 4 ekor ya. Ya enggak? Mungkin kalau kita main perasaan, ya kan, main perasaan anak tikus 4 ekor sama Ustaz Husain sama Ustaz Mualim Ihsan dibunuh ya. Mualim Ihsan kemarin ya. Mualim Ihsan. Kalau mungkin secara perasaan, ih, kok tega kali Mualim ini ngebunuh anak tikus yang masih kecil. Tapi kalau kita landasannya ilmu, ya, oh ternyata tikus itu termasuk hewan fawasikul khamsah. Ada namanya fawasikul khamsah, cicak, tikus, ular. Itu nggak boleh dibunuh dan dianjurkan untuk dibunuh. Tikus kalau nggak dibunuh jadi hama, rusak kita semuanya dibuat di sini. Hancur bangunan-bangunan kita. Belum lagi dia kalau makan ke makanan, apa hukumnya dalam fikih? Kencing lagi dia dan segala macamnya. Oh, itulah kenapa dibunuh. Cicak, sama cicak juga seperti itu. Jadi kalau kita mainnya perasaan, ih, kasihan nak, udahlah, yang nggak usah lah dibunuh tikus itu, biar dia berkembang biak. Ya, tahun depan hancur rumahnya. Ya, itu karena tidak tahu ilmu. Ya, kayak perasaan. Kalau kata Arif, ilmu rasa-rasa. Ya. Nah, biasakan diskusi dengan anak-anak. Dan kita harus nyampaikan alasannya apa. Ya, walaupun anak kita mungkin masih kecil. Jadi jangan sampai mereka salah tafsir terkait apa yang kita lakukan. Yang kedua, biasakan bergantung hanya kepada Allah. Ini juga pembiasaan juga. Ya, tadi seperti tadi.
Ya, apapun yang kita minta, mintalah kepada Allah. Ya, bahkan ketika bangun tidur sulit aja kita mungkin mintanya sama Allah. Ya, pembiasaan. Ya, bergantung kepada Allah. Ya, biasakan bahwa tugas kita di dunia adalah dalam rangka ibadah. Ini pun penting nih, pembiasaan masalah ibadah. Anak-anak mungkin masih berat ya untuk melakukan sholat. Ya, nggak berat nggak? Berat. Ya, usia 7 tahun itu anak-anak usia 7 tahun itu mulai diajari sholat, mulai diajari doa-doa, bacaan, gerakan tuh mulai diajari tuh di usia 7 tahun. Ya, usia di atas itu 8, 9 itu disuruh sholat itu, udah terus disuruh tuh, berulang-ulang diterus. Tapi ketika kita menyuruhnya pun kita diskusi sama mereka. Nah, ketika kamu merasa sholat itu adalah berat, ya memang itulah ujiannya. Ya, itulah Allah uji kita. Ya, sama seperti mungkin ada anak yang mungkin malas ke kutab, malas sekolah, ya dan segala macamnya. Tapi dulu kutab-kutab di awal, ya saya sering mendengarkan cerita tentang anak yang ya kangen dengan kutab. Ya, pengen ke kutab. Ya, pengen segera masuk kapan sih masuk kelas, kapan sih ini dan segala macamnya. Ya, di hari Sabtu mereka sudah nanya, ya kapan masuk sekolah. Ya, nah mungkin kalau sekarang ada mungkin orang yang mungkin mulai malas dan seterusnya. Ya, kan ada mungkin beberapa hal yang terjadi. Nah, ini kita harus tanamkan sama mereka. Memang berat, nah itu harus ada perjuangan. Jangan melulu dibayangkan bahwa ya ibadah itu enak, nikmat dan segala macamnya. Temukan sebuah kenikmatan sehingga engkau bisa melakukan ibadah. Aduh. Ya, kok itu dulu. Jadi kalau anak itu belum menemukan kenikmatan, nggak sholat mereka. Alhasil datanglah orang yang hanya sholat ketika merasakan nikmat. Ya, kenapa kok nggak sholat? Karena nggak nikmat. Ya kan? Padahal mau nikmat atau tidak nikmat, sholat itu wajib. Ya, nggak perlu kita nunggu nikmat sholat. Ya. Kenapa kau berimpak? Karena aku nikmat. Kenapa kau nggak berimpak? Aduh, nggak ada perasaanku untuk berimpak. Nggak bisa kalau main perasaan lagi ceritanya. Ya, maka ini pun betul, ya, karena memang di dunia ini, ya, la'ibun walahun watafakhurin. La'ib permainan, senda gurau, tafakhur berbangga-bangga. Ya, dunia ini pun ujian bagi kita. Makanya kalau kita tanamkan sama anak-anak, dunia ini memang ujian. Sholat itu ujian dari Allah. Seberat apapun sholat itu, maka harus kita lakukan, tanamkan itu. Jangan ditanamkan, nak, ya, sholat itu nikmat, nak. Ya, sholat itu harus kamu nikmati. Alhasil anak ini nggak pernah merasakan nikmat sholat. Kapan aku nikmatnya dan segala macamnya. Jadi kalau nggak nikmat berarti nggak sholat. Jangan sampai. Ya. Maka di sini harus ada pembiasaan. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi 3 hal yang tadi disampaikan, ya, semoga menjadi sebuah bahan untuk kita bisa menanamkan ketauhidan kepada anak-anak kita. Dan jangan lupa juga untuk mengkaji, ya, 3 hal yang tadi saya sampaikan. Kaji Al-Qur'annya, kaji hadisnya, kaji kitab-kitabnya. Belum pandai bahasa Arab, cari yang terjemahan. Ya, belum tahu ya cara baca, jangankan ya Arab gundul. Ya, Arab yang masih punya rambut pun payah. Ya, udah nggak usah, kalau memang sulit, cari yang terjemahannya, nggak jadi masalah. Kitab ini sudah ada terjemahannya. Ya, tanamkan pelan-pelan. Ya. Ya, ada semua di sini dalilnya. Ya. Tentang apa di sini? Ya. Yang paling pokok pertama tentang beriman kepada Allah. Kenapa kita harus beriman kepada Allah? Bagaimana cara mengimani Allah dan seterusnya. Ya. Terus sampai ya i'radu anil lagwi, ya, menolak atau menghindari banyak daripada senda gurau. Ya, itu termasuk cabang iman juga.
ya. Terus ruhmi shaghir wa tauqiril kabir, ya, menyayangi yang kecil dan juga memuliakan yang besar, yang lebih tua. Ya, itu termasuk kepada cabang daripada keimanan. Ya, makanya di kitab ditanamkan, ya, nilai-nilai keimanan dari hal yang paling terkecil. Tapi itu semua tidak akan bisa terlaksana dengan baik kalau kita sebagai orang tua di rumah tidak ikut menanamkan. Ibaratnya gini, Pak, Bu. Guru di kitab itu ada benih. Ya, benih itu ditanam, ya, disiapkanlah tanahnya yang gembur. Ya, dibikin tanahnya itu segembur mungkin. Diletakkanlah benih itu di situ. Nah, guru kitab sampai situ tuh. Yang nyirami setiap hari, yang ngasih pupuk, yang kalau ada hama dan segala macamnya, itu siapa? Ya, orang tua. Jadi kalau ada orang, ya, yang berharap nanam anggur, ya kan, padahal dia nggak pernah nyirami, nggak pernah mupuk, nggak pernah tahu sama mana pun tanamannya, kira-kira apa yang terjadi? Ya, bukan lagi dipikirnya panennya panen anggur, ya, ternyata cuman lalang isinya. 10 tahun kok kayak gini anakku, ya, orang nggak dipupuk selama ini. Ya, maka ini penting. Ya, untuk itu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, mulai saat ini, mulai detik ini, ya, mulailah kembali untuk menanamkan ketauhidan. Jadilah orang tua yang menjadikan sebagai teladan. Ya. Anak Bapak, ya, walau kayak manapun bejatnya Bapak, kadang makan atau nyari harta pun dari harta yang haram, tapi Bapak nggak mau loh, ya, kamu menjadi seperti Bapak. Bisa nggak kayak gitu? Nggak bisa. Ya, mungkin kalau Allah berikan hidayahnya kepada anak itu dengan sebaik-baiknya, ya mungkin. Ya, tapi, ya, itu sangat sulit. Ya, sama seperti orang yang menyuruh anaknya jangan main api, tapi bapaknya tiap hari nyalakan api. Ya, Ropik jangan main api, contoh. Tapi Pak Woyo ini kerjanya memang nyalakan api, sulit. Ya, makanya kita cobalah untuk bagaimana ketika kita, ya, menjadi orang yang diteladani oleh anak-anak kita dan juga mengenal konsep-konsep yang mana yang dibolehkan, yang mana yang dilarang, juga mengimani tentang seluruh hal yang wajib kita imani dan menanamkan keimanan itu kepada anak-anak kita. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Ya, semoga bisa diamalkan, semoga menjadi bahan renungan dan juga diamalkan, dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu saja, akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.